Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Tong Podcast. Bersama saya Rifanti, hari ini kita akan bahas tentang sisir suar. Ini sisir khas Fak-Fak. Dan sudah hadir saat ini bersama saya Bapak Taib Biarpruga, Kapitan Kampung Sekru. Ya. Iya, Bapak selaku pengrajin juga ya, pengrajin yang membuat sisir suar. Nah, Bapak kalau kita bicara soal sisir, pasti sisir itu untuk kasih rapi rambut ya. Ya. Tapi kan kalau sisir suar pasti ada filosofi tersendiri. Nah, bagaimana nih asal mulanya tradisi ataupun sisir suar khas Fak-Fak ini? Baik, asal mula sisir suar tradisi Fak ini bukan sekedar Sisir begitu. sekedar sisir saya tidak, Mhm. tapi memang ada maknanya juga. Nah, apa maknanya nih? Maknanya itu adalah salah satu bahwa kelengkapan di dalam tradisi Fak-Fak yang disebut tomang. Kalau ada tomang berarti ada lopa-lopa. Mhm. Kalau ada lopa-lopa berarti ada suar. Itu adalah kelengkapan tradisi budaya orang Fak-Fak. Orang Fak-Fak. Iya. Jadi tidak terlepas sisir suar ini dari tomang, kemudian lopa-lopa, Lopa-lopa. semuanya di dalamnya ya. Jadi makna simbolis dari alat sisir suar ini dalam budaya Fak-Fak. Apakah memang pada momen-momen tertentu ini harus ada? Ya memang di saat mana saja boleh. Tapi yang jelas bahwa kalau ada momen-momen adat, prosesi-prosesi adat memang harus ada. Harus ada. Harus ada. Seperti apa nih? Nah, supaya bisa menunjukkan bahwa inilah budaya orang Fak-Fak. Budaya orang Fak-Fak seperti itu ya. Ya. Nah, kalau untuk pembuatan sisir suar ini dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih ada. Nah, Bapak sebagai pengrajin ya Iya. yang membuat sisir suar ini. Nah, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa nih proses pembuatannya dari bahan baku yang dipilih. Iya. Ini tentunya ada ciri khas tersendiri khas Fak-Fak. Yang jelas bahan bakunya itu kan dari bambu. Dari bambu. Dan diambil juga tidak bisa diambil di waktu kering. Harus diambil waktu masih mentah. Masih mentah. Nah, diprosesnya secara kasar seperti ini dulu. Mhm. Nah, nanti sampai kering baru diproses lagi menjadi untuk mempercantik seperti Iya. yang ada ini. Seperti ini ya. Dia tidak bisa langsung ambil. Kalau sudah kering baru pakai, baru dipakai untuk produksi barang kan tidak bisa, patah dia. Patah. Jadi mutunya juga Iya, tergantung dari bahan Iya, bakunya dari Bapak bahan ya. bakunya, Oke. Kalau jenis bambunya, kan bambu tuh ada macam-macam Bapak Iya, ya. iya. Nah, kalau di Fak-Fak jenis bambunya apa nih yang digunakan khusus untuk sisir suar ini? Iya, baik. Bambu ini ada beberapa jenis bambu. Kalau kita orang Fak-Fak bilang bambu tuker, bambu hammer, bambu wedi, terus bambu parat. Ada banyak Ada macam. banyak macam Banyak bambu. sekali. Banyak macam. Mhm. Tapi yang dipakai itu untuk suar ini adalah bambu parat atau leleba. Tuh, Iba. Ciri khasnya ini apa Bapak? Kalau bambu ini? Nah, ciri khasnya itu memang ada kalau ada punya apa ini namanya? Kalau luleba ini hasil dari luleba dengan bambu yang tuker itu beda. Beda. Hasilnya beda ya. Dia hasilnya beda. Dia benar-benar kalau ini apa istilah lihat itu dia berkilau. Oh, Kalau dikikis halus berkilau. Itu luleba. jadi lebih bagus. Lebih bagus. Lebih Tapi kalau yang tuker ini Mhm. dia tidak berkilau. Tidak berkilau. Dia biasa-biasa saja. Nah, kalau yang ini sekarang yang kita lihat ini dari bahan bambu apa? Bambu tuker. Bambu tuker. Iya. Sehingga dia kurang mengkilat. Dia kurang mengkilat. Berarti lebih bagus tadi yang mengkilat itu Bapak Iya, ya. Nah, betul. berarti kalau untuk kualitas mutunya
Lebih bagus yang mana? Bambu luleba. Nah, tapi kenapa sekarang menggunakan bambu yang ini? Kebetulan karena yang ada cuma ini sehingga saya bawa yang Oke. ini. Atau mungkin Ah, agak sulit menemukannya, Bapak? Tidak, Tidak memang juga? tidak juga. Tidak juga. Oke. Jadi memang sama saja hanya dari hasilnya ya, Iya. dari kilauan ya seperti itu. Nah, kalau tradisi sisir suar ini yang tentunya tidak terlepas juga dengan ritual adat di Fak-Fak. Iya, iya. Nah, seperti apa nih Bapak? Sisir suar ini dengan tradisi masyarakat Fak-Fak. Sisir suar ini kan yang termasuk dalam tradisi Fak ini kan yang satunya adalah untuk merapikan rambut. Kan ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang satunya ini untuk merapikan rambut, yang ini untuk merapikan rambut lagi, dan ini manfaatnya juga ada. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa, Bapak? Manfaatnya itu salah satu kalau kita bicara masalah ini untuk menguji seseorang, dalam artian mungkin anak mantu, kalau kita istilah sini bilang anak mantu, diuji oleh mama mantunya, menantu perempuan, diuji. Masih setiakah anak mantu ini? Masih menghargai saya tidak? Masih dengar mama mantu kan masih tidak? dengar mama mantu kan tidak? Karena kalau Bapak pesan bahwa kok kalau ke sana itu diantar ke sana nanti jadilah anak mantu yang baik. Nah, mau dibuktikan sehingga Dengan harus ini ya? dengan ini untuk membuktikan itu. Sisir suar. Ini Kalau raw-raw ketika ya? disuruh tolong garu-garu mama rambut dulu. Kalau dia malas berarti yang Ketahuan pesanan ya? orang tua tadi kan tidak dilaksanakan Tidak oleh. didengar ya? Ya, tidak didengar. Tapi kalau memang walaupun capek dilakukan itu berarti disetia terhadap mama mantu. Ini masih terus dilestarikan sampai saat ini. Sampai Bapak? sekarang masih dilestarikan. Masih dilestarikan. Jadi ada 2 jenis sisir suar ya, Iya. yang biasa seperti ini. Kemudian, nah ini yang ada 2 kegunaan. Iya. Yang biasanya digunakan untuk menguji nih anak mantu ya. Nah, kalau sisir suar dari zaman dahulu sampai sekarang, perkembangannya seperti apa, Bapak? Apakah masih sama dijaga secara tradisional pembuatannya, atau sudah ada pergeseran-pergeseran dengan perkembangan zaman? Bapak melihat ini sebagai pengrajin bagaimana nih? Iya, memang ada pergeseran sedikit. Pergeseran sedikit itu menyangkut ini tadi, kelengkapan dalam proses ini saja. Hanya ada perubahan itu menyangkut ikatan-ikatan seperti ini. Itu kan ada perubahan sedikit sih. Kalau dulu kan pakai tali tradisional, tapi sekarang kan sudah mewah. Kita yang penting memperindah benda ini biar ada daya tarik untuk peminat. Sehingga ada yang pakai tali apa? Tali yang sekarang sudah diproduksi seperti itu. Kalau dulu berarti masih menggunakan tali dari alam ya? Iya, tali dari alam. Kalau sekarang apakah masih ada juga yang menggunakan tali dari alam ini? Atau memang sudah sulit untuk mendapatkannya, Bapak? Memang sudah agak sulit. Kalau talinya agak sulit sekarang. Iya. Jadi memang cuma yang membedakan ya sudah dimodifikasi dari talinya ini. Iya. Adakah makna atau maksud tertentu simbol dari sisir suar ini, misalnya talinya, atau mungkin yang bagian sabuknya ini, atau mungkin dari jari-jari, jumlah jari-jari di sisir ini, seperti apa, Bapak? Memang kalau jumlah dari jari-jari sisir ini memang tidak terlalu banyak mengandung makna di dalam. Tergantung yang membutuhkan, mau berapa jari, berapa banyaknya. Kalau dulu saya lakukan awal itu tidak pakai tali ini, hanya pakai tali ini cuman warna kan cuman hijau, satu warna. cuma satu warna saja. Tapi karena yang tadi saya bilang peminat datang, mereka mau coba kasih warna yang lain lagi kah? Tapi karena saya pakai warna yang hijau, ada maknanya. Maknanya itu bahwa pelestarian budaya sisir Papua ini menandakan hijau ini kan kesuburan, untuk menyuburkan lagi kembali di
daerah di Fak Fak-Fak ini. Ya, Jadi itu Bapak adalah memilih warna sebenarnya. hijau awalnya ada makna Ada tersendiri makna ya. tersendiri. Tapi kemudian sudah muncul warna-warna Iya. yang lain hanya untuk mempercantik. Iya. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita di Tong Podcast hari ini tentang sisir suar. Mudah-mudahan sisir suar sebagai tradisi masyarakat Fak-Fak bisa terus lestari dan Bapak juga bisa mewariskan ya kepada generasi-generasi Insya Allah. selanjutnya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Bapak Taib Biarpruga sudah Sama-sama. hadir. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Tong Podcast. Sampai jumpa.